Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tak lupa kita mengucap syukur atas napas kehidupan yang masih kita nikmati sampai saat ini. Kiranya Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julia Magdalena Siahaan SST MKM. Saya merupakan dosen tetap di kampus Universitas Sari Mutiara, Indonesia, di Jalan Kapten Muslim nomor 79 Medan. Saya ditempatkan di Fakultas Pendidikan Vokasi, Program Studi D3 Kebidanan. Dalam pembelajaran di D3 Kebidanan, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah asuhan kehamilan. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya terlebih dahulu menyiapkan RPS, rancangan pembelajaran semester, bahan ajar yang saya bawakan seperti modul, dan juga buku ajar, serta kontrak program perkuliahan yang harus saya siapkan. Dalam melakukan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu teknik yang saya gunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswi. Interaction yaitu umpan balik antara mahasiswi dan dosen yang mengarah pada tujuan pembelajaran yang bersifat mendidik dan berdampak pada perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Sedangkan asesmen merupakan penilaian secara objektif dari proses pembelajaran mulai dari awal sampai selesainya pembelajaran. Mata kuliah kehamilan yang saya bawakan diajarkan di semester 2 dengan bobot SKS 5, 1 teori, 4 praktek. Adapun deskripsi mata kuliah asuhan kehamilan yaitu mahasiswi mampu mengaplikasikan ilmu kebidanan, khususnya kehamilan, sehingga mahasiswi memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi bidan di Indonesia dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Adapun tujuan capaian mata kuliah asuhan kehamilan yaitu yang pertama, mahasiswi memiliki kemampuan dalam proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan. Yang kedua, mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam kehamilan. Ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar pada ibu hamil. Yang keempat, mampu menguasai konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kelima, mampu menganalisis penyulit dan komplikasi pada kehamilan. Yang keenam, mampu mengevaluasi asuhan sesuai dengan tahap perkembangan kehamilan. Interaction yang saya gunakan kepada mahasiswa adalah berbasis Student Central Learning. Teknik interaksi dalam proses pembelajaran ini dengan teknik case study, di mana mahasiswa mengambil dan mendalami beberapa kasus kehamilan, misalnya kasus rasa cemas yang berlebihan pada seorang ibu hamil. Kemudian saya juga mengambil teknik small group secara kecil untuk membahas kasus di kehamilan. Dan teknik selanjutnya yaitu demonstrasi, di mana mahasiswa bisa mempraktekkan teknik pemeriksaan ibu hamil secara keseluruhan di laboratorium dengan menggunakan pantom yang ada di laboratorium.
Adapun platform teknologi yang saya gunakan untuk membantu dan mempermudah saya menyampaikan materi yaitu dengan Google Classroom, Google Meet, atau Zoom Meeting untuk berinteraksi kepada mahasiswi kebidanan. Bagaimana saya menilai mahasiswi? Saya menilai mahasiswi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama dari aspek kognitif, hasil UTS, ujian semester dan tugas serta presentasi, aspek psikomotorik, aspek efektif, di mana mahasiswa menilai dengan kemampuan berkolaborasi dengan kelompok tim lainnya. Demikianlah 3 aspek yang saya gunakan dan yang saya paparkan terkait mata kuliah asuhan kehamilan mulai dari DIE. Selanjutnya saya akan menyajikan video suatu proses pembelajaran secara real bersama dengan mahasiswi kebidanan melalui Zoom Meeting. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Salam sehat buat kita semua ya, Nak ya. Walaupun situasi pandemi sudah menurun, Ibu berharap kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, baik, hari ini materi Ibu tentang perkuliahan asuhan kehamilan. Ya, asuhan kehamilan yang kemarin, minggu kemarin saya sudah berikan juga tentang asuhan kehamilan, yaitu perubahan fisik dan psikologi pada ibu hamil. Kita lanjut hari ini materi perubahan psikologi pada ibu hamil, salah satunya itu adalah kecemasan pada ibu hamil, ya. Kecemasan pada ibu hamil. Kepada anak ibu semua, siapa yang mengerti tentang kecemasan pada ibu hamil? Coba Niken, apa itu kecemasan? Menurut saya, Bu, kecemasan itu adalah rasa khawatir dan gelisah, sehingga bisa membuat seseorang susah untuk bertindak, Bu, untuk melakukan sesuatu. Bagus, ya. Ada lagi menurut pendapat yang lain, apa itu kecemasan? Coba Piens. Baik, Bu. Menurut saya, kecemasan adalah rasa khawatir yang tinggi sehingga timbullah stres. Ya, bagus. Pebi, gimana menurut kamu kecemasan itu apa, Nak? Baik, Bu. Menurut saya, Bu, kecemasan itu adalah rasa takut yang berlebihan, Bu. Oke, rasa takut yang berlebihan. Ya, semua jawabannya benar, ya. Oke, saya akan mulai. Baik, perubahan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan. Kecemasan adalah ya perasaan khawatir, gugup atau gelisah yang terus-menerus. Ya. Kalau kecemasan dalam kehamilan itu merupakan salah satu emosi negatif selama kehamilan terjadi. Ya. Baik trimester 1, 2 dan 3. Ya, apalagi di trimester 1, biasanya ibu hamil itu merasa ada perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Ya, ada perubahan seperti pertemuan kemarin kita sudah pelajari ya, adanya pembesaran pada payudara, ya. Ibu merasa pusing, merasa mual, ya. Itu merupakan perubahan fisiologis pada ibu hamil, ya. Apa penyebab kecemasan yang timbul pada kehamilan, ya?
Penyebab kecemasan saat hamil umumnya disebabkan karena perubahan hormon, ya. Hormon apa yang ada pada ibu hamil? Hormon progesteron dan estrogen di dalam tubuh ibu hamil akan mengalami peningkatan, ya. Jadi kalau seorang ibu hamil, ya, itu akan meningkat yang dikatakan hormon estrogen dan progesteron. Ya, di sini kita lihat dampak meningkatnya hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh menyebabkan mual muntah pada pagi hari. Ini contoh ya, rasa lelah, membesarnya payudara dan lain-lainnya. Inilah salah satu penyebab mengapa ibu hamil mudah cemas, gelisah dan khawatir. Kemudian cenderung yang dialami ibu hamil, kecemasan itu biasanya terjadi pada ibu primigravida. Kebanyakan terjadi pada ibu primigravida. Kemudian kecemasan itu juga muncul akibat pengalaman yang kurang. Kecemasan itu muncul juga karena dukungan keluarga, apalagi orang terdekat dengan si ibu hamil, suami, ya, orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Kemudian juga rasa cemas itu akan muncul jika ibu hamil, ya, jarang memeriksakan kehamilannya atau sama sekali tidak pernah. Kalau kita pelajari ya, standar pemeriksaan ibu hamil minimal 6 kali, ya, 6 kali. Baik, apa dampak jika kecemasan ini berlanjut terus-menerus? Dampaknya akan menghambat pertumbuhan janin. Ya. Yang kedua, meningkatkan resiko terjadinya persalinan prematur. Yang ketiga, meningkatkan resiko bayi lahir dengan BBLR, berat badan lahir rendah. Kemudian meningkatkan resiko gangguan tidur pada bayi. Ya, itulah dampak kecemasan yang terjadi jika kecemasan ini tidak diatasi pada seorang ibu hamil. Kemudian bagaimana cara mengatasi kecemasan pada ibu hamil? Yang pertama, ajak berkomunikasi ibu tersebut, berbicara, ya. Berbicara artinya di sini ibunya diajak untuk berkomunikasi. Kemungkinan ibunya diajak untuk melihat informasi-informasi terkini, khususnya tentang kehamilan. Yang kedua, berolahraga. Penting nggak seorang ibu hamil itu berolahraga? Ya, penting nggak? Penting, Bu. Ya. Salah satunya itu mengurangi rasa kecemasan. Olahraga bagaimana, Bu? Bukan olahraga jogging ya, bukan jogging seperti biasa, seperti olahraga jalan pagi, ya, senam yoga untuk ibu hamil, ya, itu penting dilakukan oleh seorang ibu hamil, apalagi ibunya kategori tingkat kecemasannya tinggi. Walaupun tidak cemas, tetap olahraga untuk ibu hamil penting. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup kita tahu kalau tidur malam berapa jam? 8 jam. Siang istirahat 1 sampai 2 jam. Ya, istirahat yang cukup. Terapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Ya, pola makan sehat dan seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Artinya ada juga makanan pendamping susu, ya, tahu tempe, ya, ditambah lagi vitamin. Usahakan ibu hamil itu minum air putih, ya, minimal 8 gelas per hari, ya. Berpikir positif. Berpikir positif ini bagaimana ya, Bu, ya? Oh, berpikir positif. Kita jangan membayangkan hal-hal yang tidak wajar. Makanya menghindari supaya kita tidak berpikir negatif, bisa saja kita membaca buku, majalah-majalah, atau menonton YouTube yang
menurut dia sesuai dengan kebutuhannya, ya, itu berpikir positif ya. Kemudian bersiaplah untuk menjadi seorang ibu. Kalau kita namanya hamil, berarti sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Makanya dari awal kita ingin berumah tangga harus betul-betul kita siapkan. Ya, kita siap menjadi seorang ibu, kita siap menjadi seorang ayah. Jadi kehamilan itu betul-betul diinginkan antara suami dan istri, ya. Itu cara mengatasi kecemasan pada ibu hamil, ya Nak ya. Selama kehamilan, kebanyakan wanita mengalami perubahan psikologis dan emosional. Seringkali kita mendengar seorang wanita mengatakan betapa bahagianya dia karena akan menjadi seorang ibu. Namun, tidak jarang ada wanita yang merasakan khawatir kalau terjadi masalah pada kehamilannya. Wajar-wajar saja ya. Khawatir kalau ada kemungkinan bayinya lahir tidak normal. Ya, jadi kita sebagai seorang bidan harus menyadari adanya perubahan-perubahan tersebut pada wanita hamil sehingga kita dapat memberikan dukungan ya dan memperhatikan kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya pada seorang ibu hamil ya. Baik anak ibu, materi ibu untuk kecemasan pada ibu hamil sampai di sini. Menurut kalian, mahasiswi ibu, ada yang perlu ditanyakan? Saya persilakan. Saya Bu Niken Bu. Ya, silakan Niken. Niken ingin bertanya Bu, mengapa kecemasan ibu ini sering terjadi pada ibu primi Bu? Baik, ya. Tingkat kecemasan ini sering terjadi pada ibu primi, wajar ya Nak ya. Kenapa? Kita tahu primi gravida itu adalah kehamilan yang pertama kali, ya. Artinya dia memulai beradaptasi dengan situasi perubahan yang pertama kali dialaminya, ya. Kemungkinan dia juga support dari keluarga kurang, ya. Support dari suaminya kurang, maka timbul rasa kecemasan yang tinggi terjadi pada ibu primi. Artinya ibu primi ini dia masih pertama kali mengalami perubahan tersebut, wajar-wajar saja Nak. Ya, wajar-wajar saja dia pasti rasa cemasnya tinggi. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kalian, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ibu akan evaluasi dulu. Dari awal tadi saya memberikan materi sampai akhir, apakah kalian mengerti? Kalau tidak ada lagi bertanya, berarti kalian mengerti. Ya, baik. Sebentar, saya mau bertanya dulu. Oke, saya ingin bertanya, coba untuk Lydia, ada di sini Lydia kan? Lydia, Ada Bu. cantik, manis, ya, senyumnya rupawan, ya. Lydia, coba Ibu mau Ya Bu. bertanya. Tadi sudah Ibu terangkan ya. Ibu terangkan yaitu perubahan psikologis, rasa cemas itu bisa terjadi akibat apa ya? Selama kehamilan, kadar hormon estrogen dan progesteron akan mengalami apa? A. Penurunan, B. Peningkatan, C. Cenderung stabil, D. Tidak berpengaruh. Apa menurut kamu Lydia jawabannya? Menurut saya bagian B Bu, mengalami peningkatan Bu. Setuju yang lain mengalami peningkatan?
Iya, Bu. Setuju, Bu. Iya, Setuju. setuju. Berarti kalian betul-betul memahami apa yang saya kasih tadi ya. Artinya hormon estrogen progesteron akan mengalami peningkatan. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ya. Saya unjuk kepada coba si Romana. Ya, Romana Renta. Ya. Coba jawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Reaksi psikologis apa yang biasanya muncul saat kehamilan? A. Kecemasan, B. Ketenangan, C. Ketakutan, D. Kepanikan. Coba Romana, saya ulang ya. Reaksi psikologis apa yang biasanya muncul pada saat kehamilan? A. Kecemasan, B. Ketenangan, C. Ketakutan, D. Kepanikan. Apa Romana? Baik, Bu. Izin jawab, menurut saya bagian A, Bu, kecemasan. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain gimana? Ronis? Menurut saya Bu bagian A, Bu. Bagian A itu apa, Nak? Apa tadi A? Kecemasan. 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 Iya, oke. Berarti betul-betul memperhatikan ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Saya minta Romana juga menjawab. Romana juga menjawab. Ya. Apakah yang dilakukan ibu untuk menghilangkan kecemasan kemungkinan akan kehamilannya? Apakah yang dilakukan ibu untuk menghilangkan kecemasan kemungkinan kehamilannya? Kecuali ya, kecuali A, mengamati perubahan tubuh yang terjadi pada dirinya, B, berusaha mencari sumber informasi tentang kehamilannya, C, mengambil kesibukan untuk menghilangkan kecemasan, D, berdiskusi dengan teman dekat tentang ketidakpastian kehamilannya. Saya ulangi ya, Romana ya. Apa yang dilakukan ibu? Yang lain mendengar juga ya, yang lain dengar. Nanti saya bisa aja Bu lemparkan dengan yang lain ya. Apakah yang dilakukan ibu untuk menghilangkan kecemasan kemungkinan akan kehamilannya? Kecuali, pengecohnya kecuali A, mengamati perubahan tubuh yang terjadi pada dirinya, B, berusaha mencari sumber informasi tentang kehamilannya, C, mengambil kesibukan untuk menghilangkan kecemasannya, D, berdiskusi dengan teman dekat tentang ketidakpastian kehamilannya. Coba Romana jawab. Mana di sini Romana? Coba Romana. Baik, Bu. Izin menjawab. Menurut saya, Bu, bagian D, yaitu berdiskusi dengan teman dekat tentang ketidakpastian kehamilan ibu. Sekian jawaban saya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, benar ya. Berarti semua kalian betul-betul menyimak apa yang sudah Ibu berikan hari ini. Ya, semua jawaban benar, hasil evaluasi yang saya berikan hari ini semua menjawab dengan benar ya. Baik, terima kasih untuk anak ibu semuanya
ya yang sudah menerima materi hari ini, yaitu kecemasan pada ibu hamil. Kecemasan pada ibu hamil adalah salah satu perubahan psikologi pada ibu hamil baik trimester 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk waktunya, untuk kebersamaan kita hari ini. Tetap Ibu himbau apa yang saya kasih materi hari ini, kamu tetap pelajari. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang untuk pertemuan berikutnya. Salam sehat dari Ibu, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Terima kasih banyak, anak Bu. ya, selamat pagi.